Terima kasih buku yang telah membacakan Samadiyah dan doa yang kalian telah lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan buku yang Dayang Kasat, buku yang baca diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan nilai pahala yang lebih. Ada ditanya terlebih dalam kegiatan tanyanya adalah kegiatan yang merangkum padu-padu hal yang sangat terpuji dan berkah. Yang pertama dia dengan menanti untuk berbuka puasa, yang kemudian kedua ternyata tengah dilakukan santunan yatim dan silaturahmi yang pasti terjadi nimba orang yang berbahagianya. Baiklah, sambilan untuk menunggu berbuka, izinkan Tuan untuk sedikit menceritakan ataupun memaparkan ihwal yang melatar belakangi kita melakukan kegiatan haul ini dari semenjak 2018 hingga pada hari yang berbahagia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibul minbari wal maqam wa tajul anbiya wa sayyidi jamil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama puji dan syukur selalu kita haturkan, kita serahkan kehadirat Allah, di mana pada hari yang berbahagia raya ini kita masih diperingankan langkah kita menjadi orang-orang pilihan untuk bisa melakukan sebuah kegiatan yang kegiatan ini merupakan perwakilan sebenarnya yang harus dilakukan oleh mayoritas masyarakat Aceh, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia dan mayoritas masyarakat Muslim di Asia Tenggara. Kenapa? Karena kita memperingati sebuah momentum yang sangat sakral, momentum yang sungguh luar biasa. Beliau, orang yang kita peringati ini adalah Sultan pertama ataupun orang pertama yang menerima serta mengembangkan dakwah Islam, yang menempatkan kriteria dakwah dan jihad itu dalam parlemen kepemimpinan, yaitu Sultan Al-Malik As-Salih. Kemudian selawat beriring salam selalu kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, di mana berkat perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri tercinta beliau, keturunan-keturunan beliau, hinggalah Islam itu disambut gegap gempita di bumi kita, di bumi Pasai tercinta kita ini. Karena tidak semua tempat yang beruntung di dunia ini, karena ada begitu banyak tempat yang tidak menerima Islam. Jadi kita harus berbangga diri, berbangga dengan leluhur kita. Orang leluhur kita itu orang yang menerima Islam dengan sangat gagap gempita. Itu dibuktikan dengan kiprah daripada sultan-sultan ataupun penguasa-penguasa yang ada di bumi Pasai ini. Semisal kita melihat Sultan Al-Malik As-Salih, pada inskripsi epitaf pusaranya itu terpahat bukti bahwa beliau adalah seorang yang kaliber tokoh internasional, bisa disandingkan dengan pahlawan-pahlawan Islam di dunia. Misalnya sekaliber Salahuddin Al-Ayyubi yang sanggup membebaskan Al-Quds ataupun Palestina, Gaza pada saat itu. Kemudian ada juga seorang keturunan daripada Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Sultan Malik As-Salih Najmuddin Ayyub. Itu beliau digelar dengan Abul Futuh, bapaknya pembebas di Mesir. Setelah beberapa tahun setelah Sultan Al-Malik As-Salih Najmuddin Ayyub itu menutup mata, 10 tahun, 20 tahun kemudian muncullah Sultan Al-Malik As-Salih kita di Samudra Pasai. Sejauh ini kita belum bisa memastikan koneksi yang pasti antara keduanya, tapi yang pasti dari tarikh wafat dan keberlangsungan sejarah antara Pasai dengan pusat kekhalifahan umat muslimin pada saat itu dinasti Abbasiyah itu di Mesir, pasti ada kaitan yang baik yang terjadi pada saat itu, dan itu masih menjadi hal yang harus kita tarik di benang merahnya. Jadi kenapa kita melakukan ataupun membuat acara haul Sultan Al-Malik As-Salih? Karena kita mengakui ataupun secara tersirat kita mengedepankan tentang kepahlawanan beliau, tentang kehebatan beliau, tentang jasa beliau yang luar biasa untuk muslimin di Asia Tenggara ini. Tapi dalam aksi kita masih sangat minim untuk melakukan hal yang diibrahkan dari
perjalanan spiritual kita ke tempat beliau ini. Jadi mungkin salah satu hal yang telah kita lakukan adalah haul ini. Mungkin implementasi yang kita harapkan dari kegiatan haul ini adalah dampak positif yang pernah dilakukan oleh Sultan Al-Malik As-Salih, yaitu seorang yang bertakwa, seorang yang pemberi nasihat, seorang yang berasal dari garis keturunan terhormat dan keturunannya itu terkenal, seorang yang penyantun ataupun pemurah, kemudian seorang yang ahli ibadah, seorang pembebas. Itulah mungkin harapan kita itu bisa diteruskan oleh kita, generasi penerus bangsa, dan terutama untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita di masa kelak. Kemudian lagi, apa yang tersaji dalam tinggalan sejarah Samudra Pasai itu merupakan sebuah fenomena yang luar biasa yang berada di bumi Melayu, karena tidak semua tempat memiliki keagungan sejarah yang seperti dimiliki oleh masyarakat Samudra Pasai ataupun bumi Pasai, Aceh Utara kita tercinta ini. Kita memiliki di sini ada 24 orang sultan, penerus daripada kepemimpinan Sultan Al-Malik As-Salih. Sejauh ini kita baru sanggup melakukan haul Sultan Al-Malik As-Salih yang kiprahnya itu sebagai founding father, seorang peletak fondasi dasar, seorang proklamator Kesultanan Samudra Pasai. Tapi jangan lupa, setelah kepemimpinan beliau itu diteruskan oleh sultan-sultan yang sangat luar biasa. Seperti sultan yang kedua, Sultan Muhammad, yang memiliki gelar Al-Malik Al-Tahir, dan gelar satunya lagi adalah Syams Ad-Dunya Wad-Din, matahari dunia dan matahari agama. Itu juga seorang sultan yang luar biasa, memerintah selama 30 tahun, meninggal pada bulan Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah pada tahun 726 Hijriah ataupun bertepatan pada tahun 1326 Masehi. Juga sultan yang sangat luar biasa, seorang yang pemenang, pemimpin yang pemenang, Al-Malik Al-Tahir, dan matahari dunia dan matahari agama, seorang pemimpin politik yang sangat handal dan seorang ulama, Syams Ad-Din. Begitu juga dengan keturunan-keturunan beliau hingga ke beberapa sultan-sultan yang lainnya keturunan beliau. Sultan terakhir itu Sultan Khoja Ahmad bin Sultan Zainal Abidin III, bin Sultan Khoja Ahmad IV, bin Sultan Zainal Abidin II, bin Sultan Ahmad, bin Sultan Ahmad, bin Sultan Muhammad, bin Sultan Al-Malik As-Salih, yang meninggal pada bulan Muharram pada tahun 923 Hijriah ataupun berdepatan pada tahun 1517 Masehi. Usia Samudra Pasai itu selama 250 tahun. Tidak mungkin kita hanya memiliki seorang sultan yang agung. Pastinya kita memiliki sangat banyak sultan-sultan yang luar biasa yang memimpin menahkodai keberangkatan Islam untuk merubah wajah Asia Tenggara dari yang menyembah berhala, dari yang menyembah patung, menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja sedikit pemaparan singkat dari Ulunduan, lebih dan kurang ulun lagi maaf. Allah istajib lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin panitia